Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silkam dengan NIM 2203138 kelas Erimika B. Baik, dalam video ini saya akan menjawab tugas kuliah saya, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Yaitu soal pertama itu, kenapa kita bisa menelpon dan mengirim gambar serta video call kepada orang lain, sedangkan orang lain sangat jauh dengan kita? Jawabannya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, sinyal perangkat kita, ponsel komputer memancarkan sinyal radio yang membawa data suara, gambar, video ke menara telekomunikasi terdekat. Jaringan sinyal ini kemudian diteruskan melalui jaringan yang sangat luas, mirip seperti jalan raya, untuk data hingga mencapai menara terdekat dengan orang yang kita hubungi, yaitu penerima lagi. Perangkat penerima kemudian menangkap sinyal ini dengan mengubahnya kembali menjadi suara, gambar, atau video call yang dapat kita lihat dan dengar. Teknologi yang mendukung antara lain internet, jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, jaringan seluler, jaringan yang memungkinkan perangkat bergerak seperti ponsel untuk terhubung ke internet, yaitu teknologi yang mendukung antara lainnya lagi yaitu aplikasi seperti WhatsApp, FaceTime, atau Zoom yang menyediakan fitur-fitur panggilan suara, video call, dan pengirim pesan. Jadi intinya adalah teknologi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara real time dengan siapa saja di dunia ini tanpa terbatas oleh jarak. Nah, kemudian soal kedua, buat angka binary yang pertama itu NIM 4 digit terakhir nomor handphone, 6 digit terakhir nomor NIK. Nah, ini jawabannya. NIM saya itu 2203138. Nah, di binary itu untuk angka 2 itu 50. Jadi 50 bagi 2 hasilnya 25, dan yang di sininya juga 0, kita simpan jadi 0 karena habis. Jika ada seperti 25,5 itu kita jadikan dia di sini 1 seperti ini. 25 bagi 2 hasilnya 12. Terus 12,5. Tunggu ya. Seperti 12 bagi 2 hasilnya itu bukan 25. Aduh, sorry. 25. Aduh. 25 bagi 2. Nah, ini 12,5. Jadi di sini kita tulis 12. Kita tulis di sini 12. Lalu ini 5-nya kita jadikan 1 saja sini. Lanjut, 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. Dan habis. Jika ada yang tersisa seperti ini, kayak tadi, 12,5 itu dijadikan 1. 3 bagi 2 hasilnya 1, dan juga di sini 1. Dan hasil binarinya yaitu 110010. Ini dengan ini sama, jadi sekarang saya melanjut saja yang ini, yang 0. Sekarang di angka 0 itu kalau di binary itu 48, dibagi 2 hasilnya 24, dan 0. Terus 24 bagi 2 hasilnya 12, dan hasilnya habis, tidak ada 12,5 seperti tadi. 6 bagi 2 hasilnya 0, 3 bagi 2 hasilnya 1, terus
Di sini 1. Jadi hasilnya ini 1 1 jadi hasil binarnya itu 11000. Kemudian yang terakhir ini nih, NIM saya 03. Yang dibinari 51 dibagi 2 hasilnya 25. Terus 25 bagi 2 hasilnya 12. Kayak ini tadi dibulatkan, diambil yang 12, terus yang sisanya yang ini kita dijadikan satu di sini. 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 1. Jadi hasil akhir binernya itu yang ini 110111. Sekarang yang ini di angka 1 ya, di angka 1 kalau di binary itu 49 terus dibagi 2. Ini kan ada sisanya lagi kan. Kita coba 49 dibagi 2. Ini kan 24 kembali menjadi di sini 1. Jadi yang diambil 24 bagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 dibagi 2, dan hasil binarinya itu 11001. Selanjutnya di angka 3. NIM saya ini yang 3. Kalau di binary itu 51 dibagi 2, 51 bagi 2 25. Ini sama ya kayak tadi lagi nih. 51 bagi 2 bagi 2. Nah, hasilnya nih 25,5. Jadi kita ditaruh lagi di sini 1, 25 bagi 2 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 3, hasilnya 3 terus dibagi 2. Dan hasil binarnya itu 110011. Jadi intinya begini, dari kalau perhitungan binary itu jika ada angka pembagiannya yang akhirannya 5 atau lebih, itu dibulatkan, dia itu dianggap jadi satu di sini. Seperti ini contohnya. Dia dianggap jadi satu. Terus yang diambil ini udah 5-nya agar bisa dihitung terus sampai mendapatkan hasil akhir seperti ini. Ya, jadi dipahami. Jadi saya sekarang cuma baca saja yang ininya saja supaya cepat videonya. 52 bagi 2 hasilnya 28, 28 dibagi 2 hasilnya 14, 14 dibagi 2 hasilnya 7, 7 dibagi 2 hasilnya 3,5, terus hasil 3 dibagi 2 hasilnya 1. Ya, selanjutnya ya, 4 digit terakhir nomor handphone. Sama seperti tadi ya, saya cuma bacakan sejenisnya saja supaya mempersingkat waktu ya. 52 dibagi hasilnya 26, ya 26 terus dibagi 2 hasilnya 13. 13 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 2 hasilnya 1. Dan hasil binarinya itu ini 11010. Nah, selanjutnya di angka 1 sama seperti tadi yang mana ya? Yang ini 49. Jadi 49 dibagi 2 sini 5, sekian 24, sekian. Terus 24 dibagi 2 hasilnya 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, terus 3 dibagi hasilnya 1. Dan di sini juga tersatu. Hasil binarnya itu 11001. Selanjutnya di angka 7. Ini 4 digit terakhir nomor handphone saya ya. 7 terus 5 dibagi 2.
Di angka 7 ini binarnya itu 55. Yang ini di atas-atas ini dan yang ini itu binarnya ya, terus dibagi 2. 5 dibagi 2, 55 dibagi 2 hasilnya 27, 27 dibagi 2 hasilnya 13, 13 hasilnya dibagi 2, 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 2 hasilnya 1. Dan hasil binarnya itu 11011111. Selanjutnya di angka 3, 3 ini 3 kan, 51 dibagi 2, 25 dibagi 2, 12 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3 dibagi 2, hasilnya 1. Terus yang ini 6 digit terakhir nomor handphone saya. Nah, bukan 6 digit terakhir NIK saya. Nah, di sini kan ada 40 ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya tidak perlu menambahkan lagi seperti ini di samping-samping sini. Jadi saya ini cuma mengambil ini sama ini. Ya, jadi 48. Kalau 0 itu di binarnya itu 0. Iya, 0. Terus dibagi 2 hasilnya 24, 24 dibagi 12, 12 dibagi 2 hasilnya 6, 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 dibagi 2 hasilnya 1. Lanjut, ini 52 dibagi 2 hasilnya 26, dibagi 2. Ini pokoknya dibagi 2 terus ya. 3 dibagi 2, 13 dibagi 2, 6 dibagi 2, ya 3,2 hasilnya 1. Jika ada seperti ini 1 berarti hasil penjumlahan sebelumnya ada lebih, misalnya 13,5 gitu kan. Nah, ini lanjut yang terakhir 49 ya. 49 dibagi 2 hasilnya 24, sekian. Terus dibagi 2 hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 0, 6 dibagi 2 hasilnya 0. Bukan. Iya, maksudnya ini hasil nolnya itu kayak tidak ada seperti yang ini. Yang ini 5 lagi toh. Ya begitulah. Terus 3 dibagi 2 hasilnya 1, terus dibagi 1. Nah, ini soal ketiga, kenapa di komputer atau laptop yang dipakai menggunakan hard disk itu C atau D? Kenapa tidak A dan B? Jawabannya itu pengguna huruf C, D atau E untuk menamai hard disk di komputer, terutama pada sistem operasi Windows yang memang sudah menjadi standar. Ada beberapa alasan histori dan teknis mengapa huruf A dan B umumnya dihindari. Karena huruf A dan B itu sudah di floppy disk. Dulunya sebelum hard disk menjadi dominan, komputer menggunakan floppy disk sebagai media penyimpanan utama. Floppy disk biasanya diberi label A dan B untuk membedakan hard disk dengan floppy. Sistem operasi mulai menggunakan huruf C untuk hard disk. Kemudian standarisasi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan huruf C dan hard disk menjadi standar di kalangan produsen komputer dan sistem operasi. Sistem operasi ini memudahkan pengguna untuk mengenali hard disk utama. Mengerti kan maksudnya? Dulunya itu sebelum zaman sekarang ya. Itu dulunya itu pakai floppy sebagai penyimpanan utama komputernya. Terus sebagai penyimpanan komputernya, seiring perkembangannya zaman itu dia diubah menjadi C. Ini operasi mulai menggunakan sistem hard disk. Nah, kemudian urutan alfabet penggunaan huruf secara berurutan C, D, dan seterusnya memudahkan sistem operasi dalam mengelola dan mengidentifikasi berbagai perangkat penyimpanan yang terbaik. Jadi, seperti tadi kan, mengapa tidak A dan B? Konflik dengan floppy disk, penggunaan huruf A dan B bisa menimbulkan kebingungan, terutama pada komputer yang masih memiliki floppy disk.
Jadi standarisasi standar yang sudah mapan sulit untuk diubah. Singkatnya, penggunaan huruf C, D, atau E untuk harddisk adalah konvensi yang sudah lama ada dan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dari kebingungan. Nah, selanjutnya soal keempat, tapi saya post dulu. Nah, sekarang kita lanjut soal keempat. Itu soal keempat. Soalnya saya bacakan saja. Angel pergi ke Computer City membeli flash disk sebesar 64 GB. Lalu Angel mengisi flash disk. Di dalam flash disk terdapat 3 folder, yaitu folder pertama tugas, folder kedua foto, dan folder ketiga video. Masing-masing ketiganya itu ya, folder apa namanya? Folder foto dia diisi sebanyak ini. Dia diisi sebanyak 1 giga 738 MB. Terus folder foto 4.466,238 byte. Folder video 2,38 GB. Nah, pertanyaannya itu berapa sisa flash disk Angel dalam bentuk byte? Nah, yang pertama di sini saya mengubah flash disk menjadi MB, mengubah flash disk dari giga ke MB, terus hasilnya ini 65,536 MB, terus saya ubah lagi ke kilobyte. Kan di sini kan yang ditanyakan byte. Jadi semua yang ini tadi saya akan mengubah menjadi byte, ya. Mengubah jadi byte, terus setelah mendapatkan hasil dari ini, perkalian ini 65,36 dikali 1024 KB, hasilnya ini 67. Tuh ya, saya kali dulu. 67 108 864 terus kita kali ke byte. 1 kilobyte itu sama dengan 1024. Begitupun yang MB, KB, dan gigabyte. Dan hasilnya 68, 179, 476. Inilah 476, 736. Ini kan folder flash disknya sudah kita ubah ke byte. Nah, untuk mempermudahkan, saya jelaskan saja di sini ya. Tentunya hasilnya akan sama juga kalau saya kalkulator. Sebelumnya ini saya sudah mengerjakan melalui kertas. Sama juga dengan yang ini. Saya mengerjakan juga di kertas saya. Terus saya kirim ke Word untuk dijadikan video. Nah, terus kan yang tadi diisikan 3 folder. Folder tugas, folder foto, sama folder video. Nah, sekarang kita lagi nih folder tugas. Dari MB ke kilobyte. 1738 MB dikali 1024 KB, hasilnya nih 1,779,712 KB kali 1024 byte. Ini hasilnya ini 1,822,425,088 byte.
Nah, folder foto itu sudah terbentuk sudah terbentuk dalam bentuk byte, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi ke byte. Jadi kita langsung ke folder video. Folder video itu 2,38 GB, kita ubah ke MB. Ini kan ada 3,8-nya. Nah, ini saya hilangkan dulu supaya bisa mendapatkan hasil yang benar gitu. Saya mengambil 2 GB, terus 2 GB saya kalikan ke MB. Saya kalikan ke MB, 2 GB kali 0,24 MB, hasilnya ini 2,048 MB. Terus saya tambahkan lagi yang ini, yang ya saya tambahkan ini 38, yang komanya tadi kan yaitu sama dengan 380 MB. Nah, terus dikali dengan kilobyte, 1,24 kilobyte. Terus hasilnya 2,486,272 KB. Terus kita kali ke byte. Ya, kita kali ke byte. Terus 1024 kita eh dari KB kita kali ke byte. Ya, itu yaitu 1024 sama dengan 2545,942,5528 byte. Nah, dari hasil yang ini dengan ini dengan ini itu kita jumlahkan lalu dikurang sama ini flash disk. Ini contohnya di folder foto tugas video ini ya. Jadi kita tambah keseluruhan yang tadi folder tugas foto video, yaitu keseluruhannya itu 4,368 853 853,854. Terus dikurang sama flash disk. Yang flash disk yang tadi yang ini dikurang sama ini, terus hasilnya itu 64,350,622,882 byte. Itulah sisa flash disk Angel yang tersedia saat mengisi flash disk ini. Ya, sisa ini. Nah, itulah tadi video saya, yaitu menjawab tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata ataupun kata-kata yang berbalik. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.